Pertempuran besar di Onigashima antara aliansi bajak laut Tobi Jerami melawan aliansi Yonko, Kaido, dan Big Mom merupakan pertarungan habis-habisan untuk menentukan siapa bajak laut terbaik di era bajak laut baru saat ini. Memang sih, mengalahkan dua Yonko sekaligus bukanlah hal yang mudah bagi aliansi bajak laut Tobi Jerami. Kita semua tahu bagaimana dahsyatnya kekuatan para Yonko ini. Bahkan Basil Hawkins pun pernah mengatakan bahwa kekuatan Yonko di atas rata-rata dan di luar akal sehat manusia. Oleh sebab itu, alasan kenapa Basil Hawkins mau ikut beraliansi dengan Yonko Kaido, ya meskipun ujung-ujungnya Basil Hawkins berhasil dikalahkan oleh Killer. Nah, Mimin rasa sih peningkatan kekuatan memang perlu dilakukan oleh Oda Sensei untuk paling tidak bisa mengimbangi kekuatan dua Yonko sekaligus, yaitu Kaido dan Big Mom. Dan hal itu pun sudah diperlihatkan oleh Oda Sensei, di mana beberapa karakter kru bajak laut Tobi Jerami sudah mendapatkan peningkatan kekuatan. Bahkan, Law dan Kid pun sudah mengeluarkan kemampuan awakeningnya untuk menghabisi Big Mom. Namun hal tersebut tampaknya tidak membuat Big Mom langsung tumbang. Big Mom justru membuat besi-besi tersebut langsung terpental dan langsung menggunakan kekuatan soul fokusnya untuk mengubah tumpukan besi tersebut menjadi homies miliknya. Tentu, dari hal ini saja kita sudah bisa menyimpulkan kekuatan Yonko bukanlah kaleng-kaleng. Dan kita pun tidak bisa meremehkan kekuatan dari Komandan Yonko. Memang sih saat ini Zoro dan Sanji mendapatkan jatah melawan All-Star Kaido. Zoro menggunakan pedang baru yaitu Enma untuk melawan King, dan Sanji mendapatkan Raid Switch untuk meningkatkan kekuatannya. Nah, meskipun Sanji belum menggunakan Raid Switch-nya untuk melawan Queen, Sanji tiba-tiba membangkitkan kekuatan genetik Jirma Double Six yang diyakini sudah ada sejak dia berada di dalam kandungan. Ya, meskipun hal tersebut sudah memberikan peningkatan kekuatan dari Sanji, namun sepertinya Sanji sendiri tampaknya tidak senang akan hal tersebut. Sanji merasa bahwa dirinya justru akan sama seperti saudara-saudaranya yang lain. Seperti yang kita ketahui, ayah Sanji yaitu Vince Mockjat memiliki impian untuk menciptakan sebuah pasukan tempur yang sangat kuat dan tidak memiliki sebuah perasaan. Vince Mockjat pun melakukan berbagai rekayasa genetik untuk kemudian diaplikasikan kepada anak-anaknya. Vince Mockjat juga mengaplikasikan rekayasa genetik tersebut ke dalam kandungan Sora, yaitu istrinya. Nah, menariknya, hasil rekayasa genetik tersebut memang terbukti, di mana 4 dari 5 anaknya tersebut menjadi apa yang diharapkan, yaitu sosok yang tidak memiliki perasaan, tangguh, dan super kuat. Mereka juga memiliki berbagai kemampuan manusia super. Jet menganggap bahwa keempat anaknya tersebut sebagai hasil yang sukses. Sayangnya, hanya Sanji yang kemudian dianggap sebagai sebuah kegagalan. Sanji memang berbeda dari saudara-saudaranya, di mana dia justru memiliki emosi layaknya manusia biasa. Hal itu dikarenakan sang ibu yaitu Sora yang mencoba meminum ramuan untuk bisa menggagalkan rekayasa genetik dari Vince Mockjat. Sebenarnya, Sora sendiri berusaha untuk mencegah semua anaknya menjadi sosok monster yang diinginkan oleh Judge, namun hanya Sanji yang berhasil. Dan karena inilah Sanji kemudian dianggap gagal oleh Vince Mockjat. Dia pun kemudian dijauhi oleh saudara-saudaranya, dan bahkan sang ayah pun tak segan-segan untuk menyiksa Sanji. Nah, dari sini, yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar adalah, apakah memang Sanji merupakan sosok yang gagal? Sama seperti yang dianggap oleh Vince Mockjat. Menurut Mimin sih, justru Sanji merupakan produk Jirma Double Six yang sebenarnya sangat sempurna. Jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, hal ini dikarenakan Sanji memiliki emosi dan juga bagaimana peningkatan genetik dalam tubuhnya berjalan dengan baik. Ya, meskipun memang membutuhkan suatu proses yang kemungkinan besar, ini karena Raid Switch Sanji yang telah dia gunakan sebanyak 2 kali. Oleh sebab itu, peningkatan genetik tersebut terpicu dan bisa jadi bahkan jauh lebih baik dibandingkan semua saudaranya, seperti yang diperlihatkan dalam pertarungannya melawan Queen. Kita telah melihat bagaimana Sanji bahkan tidak memerlukan Raid Switch untuk menghadapi Queen. Di sisi lain, semua saudara Sanji memerlukan Raid Switch untuk bisa menambah kemampuan mereka. Hal ini pernah diperlihatkan dalam Arch Whole Cake Island, di mana semua saudara Sanji baru bisa menghadapi kru Big Mom Pirate setelah mereka menggunakan Raid Switch. Tanpa Raid Switch, mereka bukan apa-apa bro. Tidak ada bedanya dengan seseorang yang tidak memiliki kemampuan.
Lalu, mengapa Sanji kecil justru lebih lemah dibandingkan dengan saudaranya yang lain? Nah, hal ini bisa menjadi ada kaitannya dengan obat yang diminum oleh Sora. Seperti yang Mimin jelaskan tadi, bahwa Red Sweet mampu meningkatkan kemampuan genetik dari penggunanya. Selama ini, Sanji memang tidak pernah menggunakan Red Sweet, sehingga kemampuan genetik yang ada dalam diri Sanji belum benar-benar sempurna. Barulah ketika Sanji menggunakan Red Sweet, seluruh kemampuan genetik yang ada dalam dirinya mulai bangkit, dan keanehan yang dirasakan oleh Sanji bisa menjadi awal efek dari proses penyempurnaan kemampuan genetik tersebut setelah sebelumnya diaktifkan melalui Red Sweet. Dan saat ini, Sanji berada di posisi di mana dia jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan semua saudaranya. Mungkin sebenarnya inilah alasan kenapa Vince Mockjat sangat marah dan benci terhadap Sanji, bukan karena dia dianggap gagal. Justru Vince Mockjat menganggap bahwa Sanji adalah anak yang paling sempurna. Judge menyadari bahwa kekuatan penuh dari modifikasi yang dia lakukan hanya bisa dimaksimalkan kemampuannya dengan emosi. Dan Sanji adalah contoh nyata dari hal tersebut. Namun nasi telah menjadi bubur. Kebencian Sanji akan keluarganya membuat Sanji tidak mau lagi berhubungan dengan mereka. Sanji pun bahkan tidak sudi disebut sebagai Vince Mock. Nah, pada manga One Piece chapter 1031, kita telah diperlihatkan bagaimana Sanji benar-benar sangat khawatir jika dirinya benar-benar akan kehilangan perasaannya dan menjadi seperti saudara-saudaranya. Sanji pun bahkan sampai mengatakan kepada Zoro jika dia kehilangan kendalinya, "Tolong bunuhlah aku setelah aku menghabisi para anak buah Kaido." Memang sih, masa lalu yang menyakitkan tetap akan membekas di hati. Tapi apakah mungkin Sanji akan benar-benar kehilangan kendali dan perasaannya? Jika benar, tentunya akan menjadi suatu hal yang sangat menarik, namun tidak untuk selamanya. Sanji akan mengerti dan sadar tentang apa arti sebuah persahabatan ketika Sanji menolong Nico Robin yang saat ini sedang menjadi target dari CP0. Tentu kita sudah mengetahui bahwa CP0 yang berada di Wano ini memiliki keistimewaan, seperti halnya yang dikatakan oleh Nico Robin pada manga One Piece chapter 1031. Namun belum diketahui pasti sih apa keistimewaan tersebut. Tapi kemungkinan agent CP0 yang menggunakan topeng jauh lebih kuat daripada agent CP0 yang lain. Mimin rasa sih, dengan kondisi Robin saat ini, sangat sulit untuk Robin mengalahkan mereka. Dan sama seperti halnya dengan Brook juga tidak akan bisa berbuat banyak jika harus melawan 3 orang agent CP0 tersebut. Paling tidak ada sosok yang lebih kuat dari aliansi bajak laut topi jerami untuk mengalahkan mereka. Dan tentunya, jika Sanji telah berhasil mengalahkan Queen, Sanji akan mendapatkan momen ketika di mana dirinya sudah tidak terkendali dan semua perasaannya telah hilang. Nico Robin lah yang akan menjadi kunci untuk mengembalikan jati diri Sanji yang sebenarnya. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini, and see you next time.